Halo adik-adik, ketemu lagi di channel Bea Eduka. Kita lanjutkan mempersiapkan UTBK SNBT penalaran umum, khususnya mengenai kemampuan kognitif. Oke, nilai tanda tanya pada gambar. Jadi pada soal ini menanyakan berapakah nilai dari tanda tanya. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, berarti kita harus menentukan dulu polanya. Nah, ini digambar di sebelah kiri, itu kan di bagian yang paling bawah sendiri itu sudah ada jawabannya. Sehingga tugasnya kita adalah menentukan polanya terlebih dahulu. Maka nanti kalau kita sudah dapatkan polanya, kita bisa mencari jawaban dari gambar yang ada di sampingnya menggunakan pola yang sama. Nih, pada pola ini caranya ternyata untuk bisa mendapatkan hasil 5 yang di bawah. Nah, letaknya tanda tanya itu kan di bawah. Berarti nanti yang bisa kita jadikan acuan adalah gambar di sebelah kirinya ini. Pertama, kita cari dulu jumlah dari keseluruhan ini yang ada di paling atas. 5 tambah 4 tambah 3 itu sama dengan 12. Kemudian dikurangi sama yang di bawahnya ini. 3 tambah 4 adalah 3, sehingga 12 kurangi 7 sama dengan 5. Maka untuk mengerjakan soal yang ada di sebelah kanannya atau untuk mencari nilai dari tanda tanya, caranya juga sama. Nih, nilai yang ada di barisan paling atas sendiri ini dijumlahkan, kemudian dikurangi sama yang ada di barisan bawahnya. Yang paling atas, 7 tambah 3 tambah 6, itu kan sama dengan 16. Kemudian dikurangi dengan yang di bawahnya, yaitu 7 tambah 2 sama dengan 9. Jadi 16 kurangi 9 sama dengan 7. Maka opsi yang tepat adalah opsi yang C. Gampang ya. Sekarang ke soal nomor 2. Nilai A tambah B tambah C sama dengan 6. Maka nilai dari H ditambah K ditambahkan L sama dengan berapa? Nah, ini di sini ada huruf A, B, C, tetapi kok hasilnya itu berupa angka. Nah, maka di sini terjadi konversi. A tambah B tambah C tadi kan hasilnya sama dengan 6. Berarti kira-kira nilai dari A, B, C itu masing-masing berapa? Nah, A itu kan merupakan huruf pertama, berarti dia nilainya 1. Kemudian B urutan kedua sehingga nilainya juga 2. C urutan ketiga, maka dia nilainya 3 dan seterusnya. Jadi A itu kan sama dengan 1 ya. A sendiri sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, C tadi sama dengan 3. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 hasilnya sama dengan 6. Nah, maka berlaku juga untuk soal H ditambahkan K ditambahkan L. H itu kan merupakan huruf dengan urutan ke-8. Kemudian kalau K itu urutannya ke-11, lalu untuk L itu urutannya ke-12. Maka ketiganya ini kita jumlahkan. 8 tambah 11 tambah 12 sama dengan 31. Berarti H ditambahkan K ditambahkan L, hasilnya adalah 31. Jawabannya C. Lanjut ke soal nomor 3. Nilai tanda tanya pada gambar adalah, tanda tanya itu kan di sini ya. Nah, kira-kira berapa nilai dari tanda tanya ini? Nah, di bagian atasnya ini yang lingkaran paling gede kan kita sudah dapatkan hasilnya sebesar 33. Maka nilai 33 ini kira-kira didapatkan dari mana? Di sini ada angka 6, ada angka 7, ada angka 9, dan angka 11. Nah, kira-kira keempat angka ini diapain supaya mendapatkan hasil sebesar 33? Ditambahkah, dikurangkah, dikali, atau dibagi? Nah, itu bebas mau seperti apapun caranya. Yang penting hasilnya diperoleh angka sebesar 33. Nah, ternyata untuk bisa mendapatkan nilai atau angka sebesar 33 ini, angka-angka ini 6, 7, 9, dan 11 ini ternyata dijumlahkan. Maka pola itu juga berlaku untuk soal yang ada di bawahnya. Jadi angka-angka ini itu juga dijumlahkan. 4 tambah 6 tambah 8 tambah 5. 4 tambah 6, 10 tambah 8, 18 tambah 5 adalah 23. Jadi nilai atau hasil yang ada pada tanda tanya itu sebesar 23 karena jumlah keseluruhannya tadi dari 4, 6, 8, 5 itu adalah 23. Jadi jawaban yang tepat lagi-lagi opsi yang C. Kita lanjut ke soal yang nomor 4. Nilai tanda tanya adalah, nah tanda tanya letaknya di sini ya. Oke, nah ini di sebelah kirinya sudah ada gambar yang utuh, maka kita bisa mencari polanya dari gambar yang ada di sampingnya ini. Nah, di sini kan tanda tanyanya itu letaknya di atas ini, sama dengan 11 nih. Nah, kira-kira dari angka 8, 7,
1 sama 3 ini diapain supaya hasilnya bisa dapat 11? Ayo, kira-kira diapain nih? Ada angka 8, 7, 1, 3. Diapain nih kira-kira supaya bisa dapat hasilnya 11? Nah, ternyata polanya itu adalah dengan cara menjumlahkan 8 sama 7 ini dijumlahkan, kemudian dikurangkan dengan dua angka yang ada di bawahnya. Ya. Nih, dua angka ini tadi kan dijumlahkan 8 tambah 7, 8 ditambah 7 itu kan hasilnya 15, maaf. Ini harusnya 7 ya, bukan 6. 8 tambah 7 sama dengan 15, kemudian 1 sama 3 itu kan 4, berarti 15 kurangi 4 sama dengan 11. Maka untuk gambar yang di sebelah kiri, di sebelah kanan itu juga berlaku pola yang sama. 9 sama 8-nya berarti dijumlahkan ya kan, kemudian dikurangi sama 3 ditambahkan dengan 2. Nah, 9 tambah 8 berapa? Iya, 17, kemudian 3 tambah 2 adalah 5. Maka 17 kurangi 5 adalah, oh maaf, ini harusnya 12 ya. Jadi harusnya hasilnya adalah 12. Maka tanda tanya ini nilainya adalah 12. Itu jawabannya yang C lagi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Nilai R pada gambar adalah, R itu letaknya di mana? Iya, betul. Nilai R itu adalah di sini nih. Jadi berapakah nilai R ini? Nah, di sini sudah disajikan gambar pertama sama gambar kedua. Maka tugasnya kita adalah mencari polanya dulu. Nih, kan tadi yang dijadikan patokan itu kan nilai R-nya atau nilai yang ada di tengah-tengahnya ini. Nah, kira-kira dari angka 6, angka 2, sama angka 4 ini diapain supaya dapatnya 3? Kemudian yang digambar kedua, angka 4, angka 5, sama angka 10 ini diapain supaya hasilnya bisa dapat 2? Maka nanti dengan pola yang sama bisa diterapkan pada gambar yang ketiga. Nah, kira-kira polanya gimana nih antara gambar pertama dan kedua ini? Tentu polanya sama ya. Nah, supaya didapatkan hasil sebesar 3 dan 2, ini kira-kira polanya gimana? Ada yang sudah ketemu? Kalau yang sudah ketemu dulu boleh nih tulis di kolom komentar. Oke, kita langsung cek nih kayak gimana kira-kira pola yang terbentuk. Nah, ternyata pola yang terbentuk itu adalah untuk bisa mendapatkan angka sebesar 3 ini, angka 6 sama 2 ini kita kalikan dulu, kemudian nanti hasilnya kita bagi sama 4. 6 sama 2 kita kalikan sama dengan 12, kemudian 12-nya dibagi sama 4, 12 bagi 4 diperolehlah hasil sebesar 3. Maka dengan pola yang sama kita gunakan untuk mengecek yang gambar kedua. 4 sama 5 kita kalikan, kemudian dibagi sama 10. 4 kali 5, 20 dibagi 10. Oh, ternyata benar hasilnya sama dengan 2. Maka sudah pasti pola ini bisa kita terapkan di gambar yang nomor 3. Tadi gimana caranya? Yang dua angka di bawah nih dikalikan, yaitu 8 kali 3, kemudian dibagi sama angka yang ada di atas ini. 8 kali 3 adalah 24, dibagi dengan 6, yaitu dapatnya 4. Maka R ini nilainya tentu sama dengan 4. Jadi opsi yang tepat adalah yang D. Lanjut ya ke soal nomor 6. Oke, ini disajikan gambar yang mirip seperti biang lala, maka yang ditanyakan adalah nilai dari X-nya. Oke, nilai dari X-nya berapa kira-kira? Nah, tentu kita harus harus tahu dulu berapa polanya, apa gimana polanya. Kalau udah ketemu polanya, baru tuh kita bisa menghitung atau mencari nilai dari X-nya. Nih, kalau kita amati nih, misalkan kita ambil sampel nih jadi angka yang 11. 11 itu kan temennya satu rumpun itu yang ini. Terus misalnya kita cari lagi nih yang ada di sini. Nah, ini ada angka 11, ada angka 5, sama ada angka 4. Kalau coba kita jumlahkan nih, 4 tambah 5 tambah 11, itu kan sama dengan 20. Kemudian kita cek yang ada di bawah nih, udah aku lingkarin. 9 sama 8 sama angka 3. 9 tambah 8 itu kan 17, ditambah sama 3, ternyata sama juga 20. Nah, sekarang kita coba nih, cek kalau yang angka yang ini. Coba yang ini. Misalkan 5, coba yang lainnya supaya nggak terlalu ini ya, kita coba cek yang di sebelah sini. Misalkan nih ada angka 15, ada angka 2 sama 3. Nah, misalkan nih 15 tambah 2 tambah 3 itu hasilnya juga sama, yaitu sama-sama 20. Berarti semua angka-angka ini nih yang terletak dalam
satu juring tepatnya. Nah, angka-angka yang terletak dalam satu juring itu mereka memiliki jumlah yang sama. Maka itu juga berlaku untuk yang ini. Nah, untuk yang tadi untuk mendapatkan nilai X-nya ya. Nah, untuk bisa mendapatkan nilai X, nah tadi kan masing-masing juring itu kan hasilnya 20. Nah, maka ini di sini udah ada angka 1, udah ada angka 6. Supaya bisa menjadi 20, kira-kira 1 sama 6 ini ditambah berapa supaya hasilnya bisa jadi 20? 1 sama 6 itu kan 7, maka 7 ditambahkan berapa supaya hasilnya menjadi 20? Nah, tentu 7 ini harus dijumlahkan dengan 13. Atau lebih simpelnya kayak gini ya. Tadi kan keseluruhan ini kan jumlahnya harus 20, maka 20 kita kurangi dengan angka yang sudah diketahui. Berapa angka yang diketahui? 1 tambah 6 yaitu 7, berarti 20 kurangi 7 sama dengan 13, maka nilai X-nya itu sama dengan 13. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, ini ada beberapa lingkaran yang dibagi menjadi 4 bagian sama panjang, 4 bagian sama besar. Di sini ada yang dari lingkaran pertama nih, ada angka 8, 40, 34, sama 18. Kemudian yang digambar lingkaran kedua, ada angka 18, 23, 29, 30. Nah, kita tuh disuruh mencari nilai dari X ini nih, kira-kira berapa? Nah, kalau ada 3 gambar disajikan seperti ini, maka tentunya ketiga gambar ini memiliki pola yang sama. Jadi tugas kita adalah mencari dulu polanya kira-kira seperti apa supaya bisa kita terapkan ke gambar yang nomor 3. Polanya gimana kira-kira? Oke, ini ada angka 8, 40, 34, sama 18. Ini kira-kira kita apain ya? Nah, coba kita jumlahkan dulu nih. 8 sama 40 sama 34 sama 18 itu kira-kira berapa hasilnya? Kita coba coret-coret nih. Oke, ternyata nih 8 sama 40 itu kan 48. Kemudian 48 ini kita jumlahkan sama 34, diperoleh hasil 82. Kemudian 82-nya kita jumlahkan sama 18. Ternyata 82 sama 18 itu hasilnya adalah 100. Jadi dari lingkaran ini nih, totalnya dari lingkaran yang pertama ini ternyata hasilnya kalau kita jumlahkan adalah 100. Oke, kemudian nih dari gambar yang kedua, antara 18, 23, 29, sama 30 ini coba kita jumlahkan juga apa benar kalau mereka jumlahnya juga 100. 18 ditambah dengan 23, 18 tambah 23 itu kan hasilnya 41. 41 ditambahkan dengan 29 itu kan 70, kemudian 70 ditambahkan dengan 30 hasilnya ternyata sama-sama dengan 100. Jadi baik gambar yang lingkaran yang pertama maupun lingkaran yang kedua kalau kita jumlahkan itu adalah 100. Maka untuk gambar yang lingkaran ketiga pun juga polanya bakalan sama. Jadi semua angka ini, keempat angka ini kalau kita jumlahkan harus mendapatkan hasil sebesar 100. Maka kira-kira nilai X-nya ini berapa? Nah, caranya kan kita tadi sudah tahu bahwa satu lingkaran penuh ini jumlahnya harus 100 nih. Kemudian untuk bisa mengisi nilai X ini berapa, ya kita tinggal jumlahkan aja nih keseluruhannya nih. 38 tambah 42 sama dengan 91. Berarti untuk mencari nilai X-nya, kita tinggal mengurangkan 100 kurangi 91 adalah 9. Berarti nilai X-nya ini sama dengan 9. Yang tepat adalah opsi yang A. Udah capek atau masih ada yang dibingungkan dari soal yang pertama sampai sejauh ini? Jika masih ada yang dibingungkan, kalian boleh tulis kebingungan kalian di kolom komentar ya. Kita lanjut dulu ke soal yang berikutnya, atau soal yang terakhir sepertinya. Oke, di sini yang ditanyakan adalah nilai dari B. Nilai B itu kan yang di tengah-tengah ini ya. Maka nanti untuk mencari polanya kita juga bisa gunakan clue dari angka yang ada di tengah-tengah ini mula. Nah, di sini ada angka 2. Kita mulai dari gambar persegi yang pertama. Di sini ada angka 2, ada angka 4, ada angka 4 sama angka 17. Nah, kira-kira keempat angka ini kita apakan supaya hasilnya menjadi 11. Kemudian yang digambar kedua, di persegi 4 yang kedua pun kita juga perlu mencari polanya. Ini antara bilangan 5, 3, 8, 7 ini kita apakan supaya hasilnya mendapat 50. Nah, kira-kira diapakan? Udah ada yang ketemu polanya gimana? Kalau udah ada yang ketemu boleh tuh langsung tulis di kolom komentar aja.
atau mungkin kalian bisa pause terlebih dahulu videonya supaya kalian bisa nyoba ngerjain terlebih dahulu. Oke? Untuk mempersingkat waktunya, kita langsung saja bahas soal ini. Nah, ternyata pola dari soal ini adalah nih, dua angka yang terletak di sebelah kiri ini kita kalikan, kemudian hasilnya kita jumlahkan dengan dua angka sisanya. Jadi 2 dikalikan 4 itu kan 8. 8 tambah 7 itu kan 15. 15 tambah 4 ternyata hasilnya 9. Lalu kita cek apakah pola itu juga berlaku untuk gambar yang kedua ini. 5 sama 8 ini kita kalikan yaitu 40. 40 tambah 7, 47. 47 tambah 3 hasilnya 50. Nah, ternyata dengan pola yang sama itu dihasilkan jawaban yang tepat. Maka untuk mengerjakan gambar yang ketiga ini tentunya polanya juga sama. Tadi gimana caranya? Dua angka yang di sebelah kiri ini kita kalikan dulu, lalu hasilnya kita jumlahkan dengan dua angka lainnya. 7 kali 5 ditambahkan dengan 10 ditambahkan dengan 8. 7 kali 5 adalah 35, 8 tambah 10 adalah 18. Maka 35 ditambahkan dengan 18 itu hasilnya 53. Maka jawaban untuk soal nomor ini adalah 53. Demikian tadi pembahasan soal UTBK SNBT penalaran umum khususnya mengenai kemampuan kognitif. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat buat adik-adik dan bisa dipahami dengan baik. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.